Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala baladana baladan amina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadhirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum ala ta'atillahi wa rasulih la'allakum turhamun. Ittaqullah haqqa taqwahu la'allakum tuflihun. Puja dan puji marilah kita panjatkan kedat ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu muka, berpandang wajah di haflah al-mubarakah yang mulia monggo Allah Subhanahu wa taala. Faqalallahu ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibba ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna bil ghibatu qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala zikruka akhaka bima yukrihu qila afara'aita in kana fi ahima'akun qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatahu. Rawahu Muslim. Setelah memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita coba tentang seputar ghibah dan buton. Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ke Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala kanjeng Nabi atadruna bil ghibah apakah tahu itu kan tentang ghibah? Jawaban sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengetahui, Nabi bersabda, yaitu menyebut saudara dengan apa yang tidak disukai. Beliau ditanya bagaimana pendapat engkau kalau itu memang kejadian. Sebenarnya ada padanya jawaban Nabi, kalau memang sebenarnya begitu, itulah yang disebut ghibah. Akan tetapi jika menyebut apa yang tidak sebenarnya, berarti kamu telah menuduhnya dengan kebohongan. Jadi kalau benar adanya melakukan sesuatu hal, itu namanya ghibah. Kalau tidak benar itu bohong. Ya. Jadi hati-hati. Menuduh orang tidak sesuai dengan kenyataan disebut bohong. Kalau betul itu ghibah. Ghibah dilarang dalam Islam, orang yang melakukannya bagian telah memakan daging bangkai.
Orang yang melakukannya bagaimana memakan daging bangkai saudaranya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum." Dan janganlah saling mengupat setelah di antara kamu pada setengahnya yang lain. Sukakah salah seorang dari kamu makan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Pasti kamu jijik. Jadi orang yang gibah sama dengan memakan bangkai daging seseorang yang sudah mati. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Al-Baqi Abu Lais Samarqandi 60 Ibid halaman 162. Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang mengadakan suatu perjalanan. Di tengah perjalanan para sahabat seorang yang tak mampu tentang makan dan minum. Salman diikutkan pada dua orang, tetapi ketika ia lupa tidak melayani keperluan sekeduanya. Ia disuruh minta lauk pauk kepada Nabi SAW setelah ia berangkat. Keduanya berkata, seandainya ia pergi ke sumur, pasti surutlah sumurnya. Ketika Salman menghadapi Nabi bersabda, sampaikan kepada keduanya bahwa kalian sudah makan lauk pauknya. Setelah menyampaikan hal itu kepada kedua orang tersebut, keduanya menghadap Rasulullah Nabi SAW berkata, kami tidak makan lauk pauk. Nabi bersabda, aku melihat merahnya daging pada mulut kalian berdua. Jawaban mereka, kami sekalian tidak makan lauk pauk dan seharian kami tidak makan daging. Kemudian bersabda Nabi SAW, kalian telah membicarakan saudaramu Salman, maukah kalian memakan daging orang mati? Jawab mereka, tidak. Kemudian sabda Nabi, jika kalian tidak mau makan daging orang mati, janganlah kalian mengatakan kejelekan orang lain atau gibah. Sebab perbuatan tersebut sama dengan memakan daging saudaranya. Kemudian turunlah ayat di atas, ini ya, Al-Hujurat ayat 12, gitu asbabun nuzulnya. Oleh karena itu, seyogianya bagi umat Islam untuk menjaga perkataannya agar tidak tergelincir untuk menceritakan kejelekan orang lain, sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan ghibah. Banyak yang beranggapan bahwa menceritakan kejelekan orang yang benar demikian bukan ghibah, padahal itu adalah yang dinamakan ghibah, seperti itu ya. Seorang yang telah tergelincir lisannya dengan menceritakan kejelekan orang lain, sesungguhnya telah berbuat dosa. Sedangkan kejelekan orang yang diceritakan akan berpindah kepada sementara kebaikannya. Selama itu apabila orang yang diceritakan tersebut mendengar bahwa kejelekannya diceritakan, tentu saja akan marah dan hal ini menimbulkan permusuhan. Apabila mendengar seseorang yang melakukan ghibah atau membicarakan hal-hal kotor lainnya tentang seorang, hendaklah menghindar jauh. Dan kalau mampu tegurlah agar ia tidak membicarakan kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 55, "Wa idza sami'u al-laghwa aradu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum wa salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin." Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya. Dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang yang jahil. Quran surah Al-Qasas 55. Dan firman lagi, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun al-mu'minun. Dan orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan ya, dan perkataan yang tidak berguna, jauhi ya, gitu. Lebih baik membicarakan tentang perkembangan zaman, kehidupan yang kita harus selesaikan hari ini. Quran surat Al-Mu'min ayat 3. Sebenarnya tidak semua ghibah itu dilarang. Ada beberapa ghibah ini diperbolehkan karena yang bertujuan untuk kemaslahatan atau karena terpaksa mengutarakan antara lain sebagai berikut. 62 Al-Fiqih, yaitu mengadukan orang yang menganiaya kepada wali hakim. Yang kedua, meminta yang dianggap sanggup menasihatinya supaya menasihati orang yang berbuat mungkar.
Yang ketiga, menasihati agar orang lain jangan tertipu oleh orang yang jahat itu, gitu ya. Yang seterusnya, yang keempat, tetap orang yang terang-terangan melakukan kejahatan. Yang demikian ini tidaklah lagi berlaku ghibah. Yang kelima, mengenal orang yang terkenal dengan suatu gelar seperti menyatakan al-amsi, al-aman, al-asum, al-ahwal. Semoga itu merupakan gelar bagi orang-orang ahli hadis. Gitu kan, kalau hal kebaikan nggak apa-apa. Untuk Al-Baqi, Abdullah Samarqandi boleh membicarakan kesalahan tukang mengada-ngada acara keagamaan, tidak mempunyai dasar atau bid'ah, bahkan perbuatan tersebut berpahala karena bertujuan memberatkannya dengan yang lain. Atau sebetulnya sebutlah keburukan dan kebahayaannya pelacur agar orang lain berhenti. Boleh mengatakan seperti itu. Adapun cara obat orang-orang yang melakukan buton, atau yakni berkata bohong atau memfitnah seorang, adalah sebagai berikut: menarik kembali kabar bohong yang dia sampaikan dahulu. Yang kedua, meminta maaf. Yang ketiga, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur." Al-Hajj 30. Maka jauhilah oleh berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Quran surah Al-Hajj ayat 30. Fikih hadis, ghibah adalah menceritakan seorang muslim dengan apa yang ia tidak suka atau diceritakan kepada orang. Ghibah dan kebohongan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan perlakuan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah akan memicu permusuhan dan pertengkaran di antara sama muslim. Sekian. Besok larangan berbuat boros ya. Sekarang barusan sudah kita bahas tentang ghibah dan buton. Ya, ghibah dan buton dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan tercela ini. Ya, ghibah dan buton ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.